Education Proses. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Mazai Kristianto dan selamat datang di segmen Education Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Dedi Muhammad Kurniadi selaku guru senior di SMK 14 Bandung dan juga sekaligus beliau adalah direktur dari EdPro ini. Halo Bapak. Halo, Gimana kabarnya Pak? alhamdulillah masih diberi nikmat sehat. Alhamdulillah. Nah, obrolan kita hari ini nih, kita mau ngobrol-ngobrol soal EdPro program 14 yang baru Iya. sama Bapak untuk mungkin pertama dari latar belakang si EdPro ini. Apa sih latar belakang EdPro dibangun di SMK 14 ini? Oke. EdPro ini education proses ya. Iya. Khusus untuk jurusan DKV. Karena memang tiap jurusan itu dulu itu harus dibentuk namanya itu apa, nama TEPA-nya. Ya, terlintas bahwa oh ya, sepertinya EdPro itu yang paling cocok gitu. Karena apa? Di situ ada education dan proses gitu ya. Kenapa latar belakangnya seperti apa? Kebetulan dalam kurikulum itu ada istilah yang disebut TEFA atau Teaching Factory. Bagaimana pembelajaran itu harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Industri. Industri. Kiblatnya ke industri. Baik bagaimana prosesnya maupun kualitas produknya. Terpikir sama itu bahwa di DKV juga, jadi dalam proses pembelajaran itu tidak hanya simulasi, jadi harus ada sesuatu. Ada sesuatu produk, hasil dari pelatihan itu jadi sesuatu. Nah, dalam pengertian jadi sesuatu itu memang kualitasnya harus sesuai dengan kualitas pabrik, kualitas produk industri, layak jual, tentunya gitu ya. Nah, berdasar ke sana bahwa terbentuklah EdPro itu. Jadi kami di sini di DKV membentuk suatu atau TEFA-nya, Teaching Factory-nya disebut EdPro. Di dalamnya itu memang menyangkut yang berhubungan dengan kompetensi DKV. Ya di sini itu ada yang print DTF, ada print MOOC, ada cutting stiker, ada juga membuat pin. Nah, mudah-mudahan ya ke depan bisa berkembang lagi. Jadi latar belakangnya memang bahwa di sekolah ini harus ada TEFA-nya, Teaching Factory-nya, dan DKP membentuklah apa yang disebut dengan EdPro itu. Jadi dibentuknya EdPro ini juga sekaligus ngedukung siswa buat ngebentuk keterampilan mereka. Betul. Jadi mereka betul-betul diasah bagaimana secara sebetulnya bukan simulasi lagi, betul-betul mereka itu bekerja gitu. Bukan cuma teori lagi. Bukan saja teori saja. Langsung praktek gitu langsung praktek. Dengan kualitas industri. Betul. Nah, karena emang kan baru dibentuk EdPro ini. Betul. Kesulitan apa sih yang udah Bapak rasain selama ini selama memandu EdPro? Jadi sebetulnya segala sesuatu itu kalau yang namanya merintis atau mengawali itu pasti ada kendala, ada mungkin begitu memasuki proses ada kesulitan. Yang Bapak rasakan yang pertama adalah kesulitannya di dalam sikap, terutama nih sikap siswa nih. Sikap siswa masih istilahnya dia masih merasakan bahwa itu hanya belajar biasa. Belajar biasa seperti biasa, belajar harian, padahal di situ dituntut bahwa pembelajaran itu betul-betul harus sesuai dengan tuntutannya supaya menghasilkan produk yang kualitas industri. Udah beda sama sekolah. Sangat beda. Bagaimana sikapnya, terutama dalam pengaturan waktu. Kalau dalam pengaturan waktu, kadang-kadang siswa itu masih terlihat santai-santai gitu, santai. Padahal kalau sudah di EdPro ini tidak menutup kemungkinan yang siswa kerjakan itu adalah pesanan. Nah, pesanan itu pasti berhubungan dengan deadline waktu, target waktu. Dan tidak bisa itu siswa seenaknya gitu, santai-santai. Harus dituntut deadline-nya. Dan di situ bahwa dituntut sikap bagaimana animo kerja yang betul-betul bisa memuaskan pelanggan nantinya. Nah, itu salah satu yang terasakan adalah
siswa masih belum bisa menyesuaikan dengan suasana industri lah, suasana produksinya masih belum masih santai-santai mereka. Iya, salah satunya itu. Ya. Kalau untuk dari kan pengalaman siswa-siswa emang masih belum bisa beradaptasi ya, karena mereka udah kurang lebih waktu itu 2 tahun karena setahun lebih lah karena ada pandemi, jadi ngerasa santai-santai aja. Mungkin kalau dari sistem kan Edpro ini masuk ke sistem ada edukasinya juga kan ya, selain produksi ada edukasi. Si sistem edukasinya tuh menyesuaikan dengan kurikulum yang ada nggak Pak? Oh iya pasti. Terutama dalam kompetensi yang ada di Edpro ini memang disesuaikan dengan kompetensi yang ada di DKV, Desain Komunikasi Visual. Terutama di sini di DKV ada komputer grafis. Nah, mereka belajar bagaimana membuat desain-desain dalam komputer, tapi penerapannya yaitu membuat produk-produk yang ada di Edpro itu. Jadi desain mereka terapkan di kaos, atau mereka terapkan di mug, atau mereka terapkan di pin, di stiker dan lain sebagainya. Memang dituntut bahwa dan harus bahwa yang ada di Edpro itu harus sesuai dengan yang ada di kurikulum, supaya ada kesesuaian lah, matching gitu. Jadi siswa juga nggak yang terlalu bingung gitu. Betul, nggak akan terlalu asing gitulah. Lo kerja apa? Saya belajar ini kok kerjanya gini gitu. Ya seperti itulah. Jadi bisa langsung adaptasinya nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama. Nah tadi Bapak juga udah nyebutin tuh barang-barangnya, ada mug, cutting stiker, kaos. Dari barang-barang itu ada nggak sih yang unggulannya dari Edpro? Oh pasti ada. Unggulannya itu yang paling diandalkan apa sih? Kami orientasinya begini bahwa awalnya dulu dulu itu di DKV itu ada mata pelajaran screen printing, sablon kaos lah gitu atau sablon menyablon gitu. Tapi secara manual. Nah tapi seiring dengan perubahan zaman bahwa hal itu diganti sekarang jadi print digital. Apa yang disebut sekarang beralih ke DTF. Nah, andalannya memang itu salah satunya bahwa kita mempunyai di sini print untuk DTF. Andalannya kenapa? Karena memang pasarnya itu memang cukup menjanjikan. Karena apa? Memang keunggulan-unggulan DTF itu banyak sekali. Terutama ya lah masalah pewarnaan yang cerah, pengoperasian yang gampang, bahkan yang paling spesial itu bisa custom. Jadi kita tidak harus menerima banyak, satu pun kita bisa terima. Bahkan desainnya mereka bisa suka-suka. Bisa terserah pelanggan. Terserah pelanggan mau desain, bahkan yang lebih istimewa bisa ditunggu lah gitu. Cepat. Sekarang pesan kita desain, print langsung bisa dipakai gitu lah. Istilah langsung jadi gitu lah. Itulah keunggulannya. Salah satu yang kami unggulkan itu. Jadi kaos berarti. Kaos DTF. Karena emang sekarang teknologi udah berkembang. Udah berkembang. Jadi udah ada mesin yang bisa lebih gampang. Betul. Kalau tadi kan kalau unggulannya tuh di kaos. Nah, untuk kedepannya nih, ada nggak barang atau produksi-produksi yang pengen Bapak tambahin di Edpro ini? Oke. Ya kedepannya yang pertama adalah tetap kaos itu jadi unggulan, tapi kita coba kejarnya ke desainnya. Desainnya seperti apa? Jadi tidak hanya aja pesanan, tetapi kita mode desain kita kejar gitu ya. Tren desain kita kejar gitu. Jadi mereka anak-anak dituntut harus betul-betul belajar mendesainnya. Yang kedua adalah orientasinya kita akan mengembangkan produk-produk dari akrilik. Kebetulan mesin cuttingnya udah ada, cutting lasernya. Tinggal nanti kita rencanakan karena memang pasarnya juga cukup menjanjikan akrilik gitu. Contohnya produk membuat neon box, huruf timbul, plakat, dan lain sebagainya lah. Banyak lah produk-produk dari akrilik yang mudah-mudahan orientasi ke depan itu bisa terlaksana dengan baik. Ini tadi tuh yang menarik menurut saya tuh bagian yang kaos. Kaos kan tadi Bapak bilang bisa desain pelanggan bisa desain terserah mereka. Suka-suka ya. Berarti itu tuh cakupannya nggak cuma di satu pihak aja, bisa ke banyak pihak dong. Bisa maksudnya gimana? Secara umum gitu, bisa nggak cuma di remaja aja, tapi bisa ke orang tua. Jadi pasarnya memang luas. Jadi tidak kita batasi ini pasar untuk dewasa atau anak-anak, tetapi bahkan
kita bisa sasarannya instansi, bikin merchandise, nah kaosnya gitu kayak bisa di satu lembaga gitu. Bahkan kita bisa seperti ada nih panitia 17 Agustusan, kita ambil saja itu desainnya Bisa gampang, bahkan bisa mereka tiap orang bisa tampilkan fotonya masing-masing gitulah supaya lebih menarik gitu. Jadi emang cakupannya luas ya untuk sangat yang luas, sangat luas. Ini bisa kemana segmen aja. pasarnya semua umur lah, semua umur. Jadi apa pemasaran tuh bisa siswa juga bisa ikut ngelakuin? Boleh, sangat bisa. Jadi dituntut bahkan siswa, silakan pasarkan, mereka tawarkan di media apa saja gitu, mereka tawarkan bahwa kalau bisa ya mereka berikan contoh-contoh desainnya yang bagus, ditawarkan ke konsumen supaya di situ siswa juga mengambil keuntungan di samping mereka belajar sebagai pemasar promosi, mereka di situ dapat keuntungan. Ya dapat keuntungan contoh beginilah. Dari AdPro-nya itu harga seperti 75, mereka bisa jual 100 gitu kan lumayan keuntungannya. Di samping mereka ada dari kerja, mereka juga ada dari keuntungan gitu. Tadi itu kan bisa siswa memasarkan lewat media sosial mereka masing-masing. Nah, kalau dari pihak AdPro-nya nih, mereka biasanya pemasaran di mana aja nih, Pak? Oh ya, sementara kami di sini yaitu lingkupnya yang pertama ada di lingkup paling dekat dulu antara kami di instansi, bahkan bisa juga lewat pameran-pameran. Kalau ada pameran kita ikut pasarkan dengan memajang produk-produk kita. Nah, tadi itu kan banyak tuh jadi barangnya bisa dipasarin sama siapa aja. Siswa juga berarti kan bisa ikutan nih. Sangat bisa. Nah, kalau misal ada siswa-siswa yang pengen ikutan, ada pesan gak nih dari Bapak buat mereka? Oh ya, sangat boleh sekali. Jadi begini, kalau siswa-siswa yang mau ikut gabung ke AdPro, silakan DKV ketentuannya pasti gitu. Yang pertama adalah betul-betul keinginan, untuk belajar, motivasi untuk belajarnya kuat gitu. Yang kedua adalah mereka bisa menyesuaikan dengan sistem yang ada di AdPro. Artinya bahwa mereka nggak suka-suka sendiri, tetapi memang di AdPro ini udah ada aturan-aturannya. Karena memang AdPro ini ya salah satu udah dengan kerjasamanya ya dengan pelanggan, pemesan dan lain sebagainya. Nah, mereka harus ikut aturan di AdPro gitu. Jadi siapa saja boleh. Jadi siswa-siswa nih teman-teman, buat kalian emang tertarik buat masuk ke AdPro ini, kalian bisa dengan mudah, nggak susah-susah banget buat masuk, cuma kalian butuh niat belajar yang baik. Karena dengan masuk AdPro ini banyak manfaatnya, banyak banget manfaat buat kalian. Kalian bisa ngasah keterampilan, bisa jadi lebih berpengalaman lah apa-apa soal industri. Nah, terima kasih Pak Dedi. Sama-sama. Udah sharing-sharing ya, bagi-bagi ke kita. Terima kasih juga udah diberi kesempatan di acara ini. Ya, mungkin teman-teman segitu aja yang dapat kita sampaikan obrolan kita dengan Pak Dedi ini mengenai education proses di SMKN 14 ini. Terima kasih sudah menonton dan pantengin terus channel YouTube kita, akun Instagram kita, dan pastinya bakal banyak narasumber-narasumber lainnya yang nggak kalah menginspirasi dari Pak Dedi ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.